Di Purworejo ada Ponpes Al-Iman. Santri Al-Imannya sedang bersolawat. Apabila kalian umat Islam yang beriman, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Alladzi la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul, bermuajah bil wujuh di tempat yang insya Allah penuh barokah. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Ketiga kalinya, perkenankanlah saya, Anggita Putri Perdana dari MA Al-Iman Bulus Gebang Purworejo, yang akan menyampaikan tausiah dengan judul Bencana dan Pencegahannya dalam Perspektif Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, dewasa ini bangsa kita sedang dilanda sebuah bencana. Bukan hanya Indonesia, namun seluruh dunia sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Sebagai seorang muslim yang baik, kita tidak sepatutnya serta-merta menganggap pandemi ini sebagai bencana yang menyusahkan manusia. Mengapa demikian? Tidak lain adalah untuk menghindari rasa kufur nikmat yang berpotensi tumbuh di hati kita para muslim. Jangan hanya karena pandemi ini kita lantas mengeluh dan menyalahkan Allah sehingga kita lupa atas segala nikmat yang telah diberikannya selama ini. Lantas, bagaimana seharusnya kita bersikap? Hadirin rahimakumullah. Di dalam perspektif Islam, seluruh bencana yang terjadi di muka bumi ini terbagi menjadi 3 jenis. Jenis pertama adalah bencana yang disebut dengan bala. Bala diturunkan Allah dengan tujuan untuk menguji keimanan dan ketawakalan manusia sebagai hambanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Shadaqallahul azim. Yang berarti, dan dengan diturunkan ujian ini supaya Allah mengetahui kepada umatnya seberapa derajat keimanannya, dan memang Allah ingin menjadikan umat tersebut mati dengan syahid. Dan Allah tidak menyukai umat yang bersikap zalim. Hadirin yang dirahmati Allah, jenis bencana yang kedua adalah ngiqab atau hukuman. Berbeda dengan bala yang tujuan diturunkannya untuk menambah kualitas keimanan seseorang. Tetapi ngiqab diturunkan Allah sebagai peringatan atau teguran bagi manusia karena mereka sudah lalai dan terlampau jauh dalam melanggar perintah Allah. Sebagai seorang manusia, memang sewajarnya kita melakukan kesalahan. Hanya saja, jika kesalahan tersebut sudah fatal, maka ngiqab akan diturunkan Allah sebagai hukumannya. Jenis bencana yang terakhir adalah azab. Azab diturunkan Allah kepada umat para nabi-nabi yang terdahulu karena mereka menolak ajakan tauhid Allah. Mereka membangkang dan justru semakin tenggelam dalam liang kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui ketiga jenis bencana tersebut, mari kita ulangi pertanyaan kita yang sebelumnya.
Lantas, bagaimana seharusnya kita menyikapi adanya pandemi COVID-19 saat ini? Kita bisa menganggap pandemi ini sebagai bala, yang berarti kita sebagai manusia sedang diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita bisa anggap pandemi ini sebagai ngikop, yang berarti kita sebagai manusia telah lalai dan terlampau jauh dalam melanggar perintah Allah. Lalu, pertanyaan yang kemudian timbul adalah, bagaimana cara menanggulangi bencana tersebut? Yang pertama dengan usaha. Sebagai umat Islam, kita perlu bersatu, bergotong royong, saling bantu-membantu agar kita keluar dari kesulitan ini. Yang kedua dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama, memohon kepada Allah agar seluruh bencana yang terjadi di muka bumi ini diangkat oleh Allah. Allahumma adfa'nal khala wal bala wal waba fit dunya khassah fi balatina Indonesia. Semoga apa yang kita usahakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.